Baiklah, perkenalkan nama saya Lestiar Masyid dan saya dari Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun mindset entrepreneurship. Nah, yang pertama itu yang perlu kita ketahui yaitu adalah transformasi kewirausahaan, di mana dalam mengenal dunia kewirausahaan kita harus mengenal transformasi kewirausahaan. Yang pertama itu adalah transformasi pola pikir atau mindset dan paradigma. Yang kedua itu adalah transformasi cara berpikir. Yang ketiga itulah transformasi entrepreneurial. Dan yang terakhir adalah transformasi internasional. Di mana bagi kita seorang wirausaha kita harus memiliki mindset atau pola pikir yang maju dan kreatif. Selanjutnya itu bagaimana kita membentuk sebuah mindset bisnis. Kita harus bisa menjalankan prinsip-prinsip. Yang pertama itu adalah sadar diri, sadar hidup melalui usaha dan berdoa. Yang kedua itu adalah sadar diri, rendah hati, dan memiliki keyakinan yang teguh bagaimana supaya bisnis kita ini bisa lancar. Yang ketiga itu adalah bungkam mitos, hilangkan semua keraguan yang ada dalam diri kita, baik sisi negatif yang ada dalam pikiran-pikiran kita untuk bisa memulai suatu usaha. Nah, yang keempat itu adalah kita harus bisa meraih pandangan yang baru, membuat sebuah inovasi dan kreasi yang belum ada. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi ketakutan dalam berwirausaha. Nah, jika kita membangun sebuah bisnis atau kita mau membuka usaha, kita harus bisa benar-benar melawan rasa ketakutan yang ada dalam diri kita. Kita harus bertekun untuk membentuk atau membangun sebuah bisnis. Yang pertama itu adalah kita harus meningkatkan kekuatan ataupun kemampuan yang ada dalam diri kita untuk mengatasi resiko yang akan terjadi jika kita membuka atau membangun sebuah bisnis. Yang kedua itu adalah bagaimana risiko yang paling kecil sampai risiko yang paling besar, kemudian sampai batas mana kekuatan ataupun kemauan kita yang bisa kita tanggung jawabi. Yang ketiga itu adalah manusia tetaplah manusia. Intinya dalam kita membuka sebuah usaha, kita harus bisa bertekun dalam diri kita, berprinsip bahwa kita bisa membuka sebuah usaha itu. Selanjutnya di sini ada pola pikir kewirausahaan, di mana ini adalah hal yang paling penting dalam kita membangun sebuah usaha. Ada 5 karakteristik pebisnis dengan sikap pikir wirausaha, di mana ini harus kita terapkan dalam diri kita. Yang pertama itu adalah rajin dan bersemangat dalam mencari peluang baru. Yang kedua itu adalah mengejar peluang dan disiplin yang ketat, di mana ini adalah sebuah pola pikir agar kita tetap bertekun dalam membangun bisnis kita. Yang ketiga itu adalah wirausaha atau kita harus bisa mengejar semua peluang yang paling baik dan menghindar untuk mengejar sebuah peluang yang tak pandang bulu. Yang keempat itu adalah kita sebagai wirausaha harus bisa berfokus pada tindakan yang adaptif. Dan yang terakhir itu adalah wirausaha harus bisa melibatkan dan memanfaatkan energi orang-orang yang di sekitar, baik mereka yang hidup di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya adalah apa sih alasan pentingnya membangun mindset positif dalam membangun sebuah bisnis? Yang pertama itu adalah mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri kita dalam membangun kualitas diri kita yang kita miliki. Yang kedua itu adalah mindset positif di mana akan membuat kita lebih fokus dalam mencapai sebuah tujuan kita, yaitu sebuah keberhasilan dalam membangun sebuah bisnis atau usaha yang kita jalankan. Yang ketiga itu adalah mindset positif berpikir. Nah, mindset positif berpikir ini adalah salah satu kunci yang harus paling kita tekankan dalam berbisnis, karena ini adalah sebuah kunci sukses kita dalam berbisnis. Nah, berikutnya, jika kita seorang wirausaha atau
jiwa-jiwa pebisnis kita harus memiliki inovasi dan kreativitas, di mana dasar-dasar pemikiran dari seorang yang kreatif ini harus menggunakan pola pikir yang kreatif. Yang pertama itu adalah kita harus menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru, di mana gagasan dan ide inilah yang kita tuangkan untuk membangun inovasi dan kreativitas kita dalam membangun atau membuka sebuah bisnis ataupun usaha. Yang kedua itu adalah mengubah masalah ataupun kesulitan serta kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk melangkah ke selanjutnya. Yang ketiga itulah menemukan solusi yang inovatif. Jika kita seorang pebisnis atau usaha memiliki masalah ataupun kegagalan ataupun kesulitan, kita harus berpikir secara inovatif untuk menemukan solusi bagaimana biar bisnis atau usaha yang kita jalankan bisa berjalan dengan baik. Nah, yang keempat itu adalah menemukan suatu kejadian yang belum pernah kita alami. Di mana ini kita membangun sebuah kreativitas atau inovasi yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya itu adalah bagaimana kreativitas yang kita lakukan ini menjadi sebuah kunci sukses dalam berbisnis. Yang pertama itu kita harus melakukan, kita harus bisa memecahkan sebuah masalah, namun kita harus menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi, orisinil dan pemecahan masalah yang kreatif, di mana kita harus berpikir lebih kreatif ke depannya. Yang kedua itu adalah mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi sebuah masalah yang belum ada jawaban yang pasti. Yang ketiga itu adalah bagaimana kemampuan utama dan dasar kita menjadi seorang wirausahaan yang menjadi sukses. Dan yang terakhir itu adalah cara menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan gagasan atau ide dengan memunculkan sebuah inspirasi dalam hidup kita dalam berbisnis. Selanjutnya itu adalah ada beberapa sumber yang dapat mendorong kita untuk membentuk atau terjadinya sebuah inovasi dalam wirausahaan atau dalam menggapai usaha yang kita jalankan. Yang pertama itu adalah perbedaan antara permintaan dan penawaran. Kita harus bisa membedakan bagaimana permintaan dan penawaran dari konsumen. Yang kedua itu adalah penciptaan permintaan karena kecenderungan atau tren. Jadi kita dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha, kita harus lebih kreatif untuk melihat tren-tren apa yang sedang terjadi, biar usaha kita bisa menjalani atau mengikuti tren, biar kita semakin maju. Terus yang ketiga itu adalah adanya perubahan ekonomi, teknologi, sosial, dan yang lainnya. Pastinya dalam tahun ke tahun atau perjalanan dari waktu ke waktu pastinya ada peningkatan dari ekonomi, teknologi, dan sosial. Nah, seiring berjalannya waktu kita harus mengikuti, apalagi dalam hal teknologi, kita harus mengikuti bagaimana perkembangan zaman supaya bisnis kita atau usaha yang kita jalankan tidak ketinggalan. Nah, yang keempat itu adalah masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sini kita harus bisa, jika kita berpikir adanya sebuah masalah, kita harus bisa benar-benar memecahkan masalah itu agar kita tidak bisa mengalami kegagalan. Kita harus termotivasi atau terinspirasi untuk bisa memajukan usaha atau bisnis kita. Dan yang kelima itu adalah inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Berarti di sini kita harus membangun sebuah produk atau menciptakan sebuah produk yang belum pernah ada. Di mana ini untuk menarik sebuah perhatian para konsumen atau para publik. Nah, yang keempat itu adalah bagaimana kita mengenal potensi diri dalam wirausaha. Dalam seorang wirausaha, kita harus memiliki potensi-potensi. Yang pertama itu adalah percaya diri, yang kedua itu adalah berorientasi kepada tugas dan hasil, dan yang ketiga itu adalah berani menanggung resiko di saat kita mengalami kegagalan ataupun kesulitan pada saat kita menjalankan usaha kita. Yang keempat itu adalah memiliki jiwa kepemimpinan, yang kelima mempunyai sikap yang orisinil,
Yang keenam itu berorientasi ke masa depan, di mana kita harus memikirkan jalan atau peluang biar kita atau usaha kita semakin sukses ke depannya. Yang ketujuh itu adalah bersikap profesional, di mana ini adalah satu hal yang paling penting dalam seorang wirausaha. Kita harus bisa membedakan masalah pribadi, masalah dalam organisasi ataupun wirausaha yang sedang kita jalankan. Selanjutnya itu adalah motivasi berprestasi, di mana dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha kita harus memiliki motivasi dari seorang yang berprestasi. Nah, di sini ada ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi, yaitu menurut Johnson dan Fitzgerald yang dikutip dari Jali pada tahun 2007, di mana individu yang memiliki motivasi berprestasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu kita harus menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-hasil yang bukan atas dasar untung, nasib, ataupun sebuah kebetulan. Yang berikutnya itu memiliki tujuan yang realistis tetapi menantang, dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu mudah mengambil risiko. Yang keempat, yang ketiga itu senang bekerja sendirian, bersaing dan untuk mengungguli orang lain dalam mengerjakan satu tugas, yang berarti kita harus bisa bersaing dengan perusahaan atau bisnis yang lain. Yang terakhir itu adalah mampu menunjukkan pemuasan keinginan demi masa depan yang lebih baik lagi. Selanjutnya ini adalah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi, di mana faktor ini ada dua. Yang pertama faktor intern, yang kedua faktor ekstern, di mana faktor intern ini adalah sebuah kemampuan, kebutuhan, minat, harapan, dan keyakinan. Dan faktor ekstern ini adalah situasional dan juga lingkungan. Nah, ini sangat mempengaruhi kita dalam menjalankan sebuah bisnis. Selanjutnya di sini ada aspek-aspek motivasi berprestasi menurut Atkinson yang diambil dari Sukatji pada 2001, di mana motivasi berprestasi dapat tinggi atau rendah yang didasari pada dua aspek, yaitu yang pertama itu adalah harapan untuk sukses atau berhasil dan juga ketakutan akan kegagalan. Yang kedua itu adalah seorang yang memiliki ketakutan akan kegagalan yang lebih besar daripada harapan untuk berhasil dikelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi atau berprestasi rendah dalam membuka sebuah usaha atau bisnis. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan-penjelasan yang pertama untuk seorang wirausahaan, yang pertama itu kita harus memiliki mindset, di mana artinya ini adalah sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Dan mindset positif ini merupakan bentuk rasa percaya diri kita pada kualitas diri kita yang kita miliki. Yakin dengan potensi yang kita miliki merupakan modal awal untuk membangun sebuah motivasi dalam hidup kita dalam menjalankan sebuah usaha. Membangun mindset positif ini kita membutuhkan atau cara untuk menumbuhkan motivasi hidup dalam diri kita yang lebih kekal. Mindset positif atau pola pikir yang positif merupakan cara cerdas untuk fokus meraih kesuksesan. Orang yang selalu memiliki pemikiran yang negatif di dalam dirinya, maka akan sangat sulit untuk maju. Selanjutnya, karena kita terhalang oleh berbagai dugaan buruk dalam dirinya, berpikiran negatif, membuat energi kita habis untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting atau tidak bisa kita atasi. Nah, kita harus memiliki kunci sukses dalam berwirausaha, yaitu kemampuan dalam diri kita, keterampilan, kreativitas, keteguhan hati, dan keberuntungan, di mana kunci kita untuk menjadi sukses dalam menjalankan usaha
Seperti yang tadi, kunci suksesnya kita harus percaya diri, memiliki keterampilan ataupun kemampuan, dan kita harus berpikir positif dan memiliki pikiran yang inovasi dan kreatif dalam membangun sebuah bisnis. Nah, itu adalah penjelasan dalam membangun sebuah uh, usaha atau bisnis yang kita jalankan. Semoga bermanfaat.